dimiliki oleh 34% ya, oleh Main ID, di mana Main ID adalah perusahaan BUMN ya. Jadi secara umum PT Vale sudah dimiliki mayoritas oleh BUMN, jadi 34%. Sisanya 33,89% dimiliki oleh Vale Kanada, yang merupakan subsidiari dari Vale South America, dan sebagian dimiliki oleh Sumitomo, dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian punya juga saham di PT Vale ya, melalui Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah susunan kepemilikan. Jadi kalau dibilang PT Vale adalah PMA betul, tapi saat ini sudah mayoritas dimiliki oleh BUMN, yaitu Main ID. PT Vale mungkin terkenalnya dengan perusahaan nikel ya. Jadi sebenarnya kita adalah perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif. Jadi kita bukan menghasilkan nikel, kita menyaring nikel dari alam yang kadarnya antara 1 sampai 2% di alam itu menjadi sekitar 69% nikel. Sorry, 78% nikel saat ini. Jadi sebenarnya kita bukan penghasil nikel, kita hanya mengekstrak nikel dari alam dari 1 hingga 2% menjadi 78%, sehingga lebih mudah untuk di refine ke depannya untuk kebutuhan yang lainnya. Ya. Nah, kalau secara lokasi PT Vale saat ini berproduksi di Sorowako, tapi beroperasi di Sulawesi Tengah ya, di Blok Bahodopi dan juga di Pomala di Sulawesi Tenggara. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian bahwa area konsesi PT Vale itu mencakup 3 provinsi ya, sekitar 50%-nya ada di Sulawesi Selatan, 25% ada di Sulawesi Tenggara, dan 25% ada di Sulawesi Tengah. Ya. PT Vale merupakan ini ya, perusahaan penghasil nikel terbesar dulu Bapak Ibu. Dulu. Jadi ceritanya ini kita sudah disalip oleh beberapa perusahaan nikel yang lain seperti IMIP dan WDB. Jadi saat ini PT Vale adalah penghasil nikel kelima di Indonesia dengan produksi sekitar 70.000 ton nikel per tahunnya. Oke. Izin Bapak Ibu, next slide. Nah, saya coba menampilkan PT Vale dalam angka Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghasilkan 70.000 ton nikel, maka kami harus memindahkan 50 kali lipat ini Bapak Ibu. Namanya total material movement kita adalah sekitar 70.000 dikalikan 50, sekitar 3,5 juta ton. Sorry, 3,5 juta ton tanah yang kami pindahkan untuk menghasilkan 70.000 ton nikel. Nah, PT Vale sudah beroperasi selama 50 tahun lebih ya. Jadi total produksi nikel PT Vale sekitar 2 juta ton selama 50 tahun ini. Nah, kalau PT Vale dijual per 2023, total aset kita senilai 2,9 juta dolar atau kalau kita rupiahkan sekitar 40 triliun. Untuk gambaran, Freeport itu nilai asetnya sekitar 110 triliun. Jadi PT Vale itu sekitar 40% dari Freeport. Jadi cukup. Tapi PT Vale termasuk salah satu top 15 perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia. Perusahaan tambang dengan aset terbesar di Indonesia. Nah, sebagai gambaran, pendapatannya 1,2 juta dolar atau sekitar kali 15.000, sekitar ya 18 triliun ya. Tapi profitnya itu jauh di bawah ya, sekitar 302 juta dolar, atau kita setarakan dengan 300 juta berarti 4,5 triliun Bapak Ibu. Jadi laba produksi sekitar 4,5 triliun dan seterusnya. Nah, kalau kita berkaca Bapak Ibu dari sisi cadangan, kan PT Vale sudah beroperasi selama 50 tahun. Cadangan limonite kita, jadi limonite itu adalah ore
yang kadarnya adalah 1,15% Bapak Ibu. Dan saprolite adalah ore tanah dengan kadar 1,72% nikel. Jadi demikian adalah jumlah cadangan PT Vale. Dan ini sudah publik ya Bapak Ibu sekalian ya, ada di laporan tahunan PT Vale, bisa dicek nanti di website kami. Nah, untuk menghasilkan 70.000 ton nikel, kita memerlukan 3.000 karyawan organik dan juga 16.000 karyawan kontraktor. Gitu. Nah, izin next slide. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikannya di perusahaan minyak, dia uh, grafik produksinya itu terbalik. Jadi tinggi di awal dan sekarang mulai meredup. Itulah sebabnya disebutkan dengan industri yang mulai ke masa sunset, ke tenggelam. Nah, nikel cenderung produksinya makin tahun makin bertambah, gitu ya, seiring dengan tren penggunaan energi terbarukan seperti terkait dengan ini ya, mobil listrik dan juga power bank yang akan digunakan untuk apa namanya, menghidupi listrik di masa depan. Kemudian ini adalah grafik produksi PT Vale selama sekitar 50 tahun terakhir, gitu ya. Izin next slide. Nah, sebenarnya ini video Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau tampilkan uh, produksi nikel PT Vale selama 50 tahun. Kelihatannya besar. Mungkin ini slide-nya kayaknya hilang. Jadi kalau saya tumpuk seluruh nikel yang diproduksi PT Vale selama 50 tahun terakhir, itu nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Saya tumpuk di lapangan bola yang ukurannya 100 kali 60 meter. Kayaknya slide-nya nggak muncul. Nah, itu lapangan bola di sebelahnya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya nemu di Google Earth ini lapangan bola dan sebelah kiri adalah total produksi nikel PT Vale selama 50 tahun terakhir. Jadi nggak banyak sebenarnya produksinya. Gitu. Cuman kalau ditimbang ya jadi 2 juta ton. Nah ini ada video, mungkin kalau saya sudah bisa share ya. Ada video bagaimana perbandingan total produksi nikel PT Vale dengan cadangan nikel dunia. Tapi saya nggak bisa di play ya. Coba saya tes kembali. Nah, masih belum bisa, tapi nggak apa-apa lah. Jadi nggak banyak Bapak Ibu. Ini kalau ditemukan sekitar 50 meter ya. Jadi kalau kita lihat cadangan nikel dunia itu hanya sekitar 2 kilometer ke atas. Ditumpuk di lapangan bola, itu tingginya sekitar 2 kilometer. Jadi sangat sangat sedikit cadangan nikel yang bisa kita tambang, yang sudah terbukti. Gitu ya. Nah itu kira-kira gambarannya. Dan juga nanti di video itu bisa dilihat bagaimana apa namanya proses, bagaimana produksi nikel negara per negara. Gitu ya. Oke, izin Bapak Ibu, next slide. Nah, kita tadi berbicara tentang nikel secara umum ya. Nah, saya izin masuk bagaimana PT Vale memproduksi nikel dan apa saja hal yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin sudah mulai masuk penjurusan ya, bagaimana kita bisa mensupport area-area yang membutuhkan layanan informasi teknologi. Nah, kita bagian atas, sebenarnya nikel itu gampang dicari ya. Kita cari nikelnya ada di mana, kita tambang, kita proses, ekstrak dari 1%, 2% menjadi 70%, kita jual. Sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaan proses ini ada kompleksitas yang perlu kita support. Nah, di bawah adalah supporting item untuk mensupport uh, proses ekstraksi nikel. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Saya langsung lanjut aja, next slide. Oke, next slide. Nah, ini sorry bukan yang ini. Nah, dari proses bisnis, core proses bisnis, produksi dan juga supporting, ada data-data yang nggak pernah kita lihat gitu ya. Misalkan untuk kita bisa mendapatkan di mana tahu ada nikel, kita membutuhkan 234.000
234.000 sampel. Artinya sekian banyaklah kita kali ngebor dalam setahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Beberapa data saya ini ya yang konfidensial saya kasih X di sini karena sedikit konfidensial, tapi yang lainnya ini sifatnya umum lah gitu ya. Kemudian untuk menghasilkan ore kita butuh 22 juta ton tanah yang harus kita keruk setiap tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik, sehari kalau kita lihat PT-PT di Makassar ya, ada biasanya PT-PT dari maaf dari terminal A ke terminal B gitu ya. Saya estimate mungkin dalam sehari satu angkot, satu PT-PT itu paling banyak 10 kali lah. 10 kali bolak-balik gitu ya per hari. Nah, di PT Vale jumlah trip dari start ke end itu sekitar 1.700 dengan sekian jumlah equipment yang kita gunakan dengan 80 juta ton material yang kita move setiap harinya. Oke, saya akan bahas detail, tapi poinnya di sini adalah angka-angka ini tidak mungkin kita tulis dengan kertas. Zaman dulu mungkin iya ya, pakai kertas, lewat tulis, oh sekian ton, drivernya sekian. Drivernya si X, dari mana, itu menjadi sebuah ledger. Satu trip menjadi satu kertas. Bayangkan kalau di zaman modern kita pakai kertas Bapak Ibu sekalian ya, apa enggak ribet kita menulis setiap trip itu harus ditulis dengan kertas. Itu baru pertambangan, belum pemrosesan. Oh, tadi saya masukin berapa ton ya? Tulis berapa ton. Tadi saya masukin berapa ton sulfur, berapa ton minyak dan segala macam. Ini jelas hal yang tidak mungkin untuk dilakukan secara manual. Even Excel pun nggak mungkin gitu ya. Nah, disinilah peran dari teknologi informasi. Jadi bagaimana kita mencatat hal-hal ini, semua hal yang sifatnya masif ini menjadi sesuatu yang tidak tidak rumit lah untuk dikerjakan. Gitu ya. Jadi disinilah mulai perannya teknologi informasi, bagaimana mencatat semua proses-proses yang terjadi di dalam industri. Paling gampang, untuk merawat pabrik alat berat maintenance itu ada 19.000 kali, 19.000 kali perintah kerja. Untuk mobil X, dan seterusnya. Kemudian data yang lain ya, kebetulan saya di bagian kanan bawah di teknologi informasi, jumlah pengguna IT kami sekitar 2.200, dan yang menarik ada 51.000 kali. Jadi orang menelpon itu 51.000 kali dalam setahun gitu ya. Maaf, per hari 51.000 pembicaraan dalam sehari. Ya, ini kita catat juga siapa menelpon siapa, siapa mengcall siapa dan seterusnya. Dan data-data maaf yang konfidensial yang kayak finance dan security kami hide ya detailnya karena terkait dengan keamanan dan konfidensialitas data. Oke, kemudian data yang lain yang menarik terkait sumber daya manusia. Oh, ternyata PT Vale itu dari 3.000 karyawan rajin ya cuti gitu. Sampai 2.000 kali cuti per bulan. Dari 3.000 karyawan, 2.000 kalinya cuti. Nah, kemudian oh, ternyata yang sakit juga sering. Sampai 600 kali dalam dalam satu bulan orang sakit. Dari 3.000 karyawan, 600 kali mengajukan cuti sakit. Nah, poin dari slide ini adalah bagaimana kita memberikan eh, digitalisasi dan transformasi digital kepada seluruh proses-proses yang ada di industri, bukan hanya pertambangan ya. Inilah saatnya mulai masuk teknologi di dunia pertambangan atau industri zero. Oke, next slide Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambaran umumnya bagaimana kita memproses nikel. Simple, cari tahu di mana nikelnya, garuk, angkut, ekstrak, jual. Nah, sebelah kiri bawah adalah produk nikel dari PT Vale. Mungkin banyak yang mengira PT Vale produksi nikel dalam bentuk batangan. Enggak, kita produknya adalah granul, jadi seperti beras.
Itu satu bag sekitar 3 ton yang kita transport eh, ke buyer kita. Gitu ya. Ini adalah foto dari processing plant atau refinery kami. Next slide. Ini adalah produk dari tambang. Jadi ini yang kita sebut tadi dengan ore ya. Wet ore stockpile yang tadi kita produksi sekitar 20 juta ton dalam setahun. Oke, izin next slide. Yang nomor 18 kayaknya belum. Sorry, nomor 13. Nomor 13. Sebelumnya lagi. Ya, ini kayaknya. Nah, ini adalah salah satu uh, tempat di mana kita menyaring or yang tidak sesuai dengan ini ya, dengan ukuran namanya screening station. Nextnya, nah ini pesan sponsor Bapak Ibu. Uh, ini banyak kampanye negatif yang menyebutkan bahwa mobil listrik itu sebenarnya nggak ramah lingkungan karena dihasilkan dengan cara yang tidak benar. Kalau di Afrika ada blood diamond, ini dibilang blood nickel gitu ya, karena menggunakan uh, masif energi, kemudian membabat banyak hutan, kemudian menghasilkan gas CO2 yang banyak. Ini perlu kita bantah, gitu ya, perlu kita kampanyekan bahwa kita punya loh perusahaan di Indonesia yang memproduksi nikel dengan bersih. Kita menggunakan PLTA. Kita tidak membakar banyak bahan bakar ya, kita menggunakan PLTA. Bisa dilihat sendiri, hutannya masih hijau. Ya mungkin dari 5.000 perusahaan, at least kita punya satu lah yang bisa kita banggakan Bapak Ibu. Mohon maaf bukan sombong ya. Gitu ya. Jadi itu adalah pesan yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa tidak semua perusahaan nikel itu merusak atau membuat alam itu menjadi rusak. Gitu. Itu mungkin izin nanti bisa dikampanyekan juga Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide, nomor 15. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita banggakan juga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena gini, eh, dalam memproses nikel kita menghasilkan banyak partikel-partikel yang tidak standar gitu ya, yang tidak bagus untuk kesehatan, baik dia kaitannya dengan gas, CO2, nitrogen dan seterusnya, dan juga debu. Nah, ini adalah salah satu pesan juga yang perlu kita sampaikan bahwa PT Vale itu mengimplementasikan namanya ESP, Electrostatic Precipitator, di mana hasil atau debu dari pabrik yang dihasilkan itu sangat jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Jadi pemerintah itu menstate bahwa 250 mg per meter kubik, PT Vale itu jauh di bawah ambang batas. Jadi 50 mg per meter kubik udara. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan lingkungan bahwa eh, dari sisi regulasi harusnya perusahaan tambang mengikuti bahwa tidak boleh ada bridge terhadap AMDAL. Nah, ini adalah di mana dalam satu waktu hanya boleh ada 1.000 hektar yang terbuka. Walaupun dikasih 118.000 hektar, yang boleh terbuka hanya 1.000 hektar dalam satu waktu. Terus gimana caranya? Jadi kita hijaukan Bapak Ibu. Jadi kita harus hijaukan dulu. Setelah dapat approval dari kementerian, uh, jadi tidak boleh lebih dari 1.000 hektar dalam satu waktu. Next slide. Nah ini juga pesan sponsor Pak Ibu sekalian ya. Teh Valley sudah beroperasi selama 50 tahun. Jadi kita lihat sendiri bahwa danaunya, Danau Matano itu tetap jernih dan hampir tidak ada efek yang ditimbulkan oleh penambangan nikel di Sorowako. Gitu ya. Oke, itu mungkin sekilas tentang PT Vale. Nah, nah ini mulai masuk sedikit lebih detail bagaimana IT berperan, Bapak Ibu sekalian, dalam produksi nikel tadi ya. Jadi baik dalam proses produksi maupun proses supporting produksi. Nah, ini adalah project-project yang kita lakukan, bagaimana membuat sesuatu yang tadinya kertas, manual, perlu banyak tenaga, menjadi sebuah otomasi. Jadi ada dua hal di sini, ada digitalisasi, ada otomasi.
Kalau digitalisasi artinya sesuatu yang tadinya manual, kertas menjadi digital, bisa jadi Excel, bisa jadi database dan seterusnya. Tapi tetap masukinnya manual. Nah, begitu bicara otomasi, input, processing, dan output ini sudah otomatis semua. Gitu ya. Hal paling simpel Bapak Ibu, mungkin saya bisa contohkan adalah untuk kita membakar nikel, kita nggak pakai bahan bakar, kita pakai listrik. Listriknya dihasilkan oleh PLTA, gitu ya. Jadi prinsip dasarnya adalah menggunakan rumus R sama dengan V per I ya. Jadi ketika ada material dengan tahanan tertentu, kita berikan tegangan, maka dia cenderung menjadi resisten atau menjadi eh, hambatan yang menghasilkan panas. Sehingga harapannya dengan memberi listrik terus-menerus, maka ore ini akan menjadi cair. Itulah cara PT Vale eh, mencairkan ore sehingga nikelnya bisa diekstrak. Nah, untuk memberikan listrik ini kita butuh 500 megawatt atau sekitar penggunaan 50 kota Palopo. Jadi kota Palopo itu pakai 10 megawatt, kita menggunakan listrik 50 kali kota Palopo untuk memanaskan ore tadi, tanah-tanah tadi, sehingga menjadi slag atau lava. Nah, ketika uh, tidak ada beban, maka otomatis apa namanya PLTA kami itu mengurangi spinnya. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk otomasi di mana ketika tidak ada beban, maka spinnya berkurang. Kalau ada dia over spin sehingga bisa merusak generator yang tentunya nanti akan cost ke produksi juga. Gitu. Jadi ada proses digitalisasi dan otomasi. Nah, ini adalah list of project yang kita implementasikan sepanjang tahun. Yang major ya Bapak Ibu sekalian, aslinya tuh bisa ribuan project. Cuman ini yang major-major yang menentukan digitalisasi di PT Pale. Oke, next Bapak Ibu. Nah, eh, produknya apa? Produk-produk yang kita gunakan di dunia tambang, mungkin secara umum seperti ini Bapak Ibu ya. Ini harusnya sama aja. Di tambang nikel, tambang emas, atau tembaga harusnya mirip-mirip dia. Di sebelah kanan, Pak Ibu bisa lihat di bawah itu adalah layanan IT dasar. IT dasar misalkan, oh saya butuh aplikasi butuh server, server butuh data center, data center butuh dihubungkan dengan jaringan, jaringan butuh dibutuhkan juga koneksi ke user, kemudian user butuh komputer, komputer butuh aplikasi dan seterusnya. Jadi layanan dasar-dasar yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian layanan tingkat selanjutnya ada di atas, kita sebut sebagai operational technology, di mana IT bukan hanya melayani layanan IT, tapi juga melayani layanan OT, gitu ya. Misalkan contohnya tadi, di manakah disimpan ketika ada 1.700 kali angkutan gitu ya, kiri kanan setiap hari, oh simpannya di server IT dong. Gitu. Nah ini ada mix tadi antara sensor dengan IT yang kita sebut sebagai operational technology atau OT. Nah, ada banyak debat Bapak Ibu sekalian, IT dan OT ini seperti apa sebenarnya? Nah, kalau kita sebut sebagai teknologi. Teknologi ada dua, information technology dan operational technology. Nah, itu yang kita gunakan definisi untuk saat ini. Oke, yang sebelah kiri adalah bagaimana kita mengelola Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya dengan 3.000 karyawan, ide-ide itu banyak. Ada yang Pak, ada yang datang ke IT, Pak, saya izin, saya mau mendigitalkan proses pengangkutan karyawan. Oh, bisa Bapak Ibu sekalian, sangat bagus. Tapi tolong kita pastikan di sini karena barang IT itu kan nggak murah ya, barangnya mahal. Tolong pastikan ini ada untungnya. Jadi jangan sampai kita membangun sesuatu yang tidak ada untungnya. Pada satu kasus ada gini juga, IT dijadikan sebagai batu loncatan untuk memprestasikan pihak-pihak tertentu gitu ya. Jadi menggunakan IT, oh saya mau bangun aplikasi untuk mensupport misalkan proses X. Gitu. Padahal sebenarnya nggak apa namanya, tidak ada benefit buat perusahaan, hanya sekedar membuat tampak keren gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi
perlu kita filter. Kenapa dia corongnya makin kecil? Karena kita filter mana bagian-bagian project atau produk-produk yang akan berguna untuk perusahaan. Nah, ini yang tadi mungkin di eh, kurikulum terakhir Pak ya, terkait dengan kewirausahaan. Ini bagaimana kita menghitung investasi IT dan apa untungnya buat perusahaan atau untuk instansi. Jadi bukan sekedar digitalisasi tanpa makna. Oke, izin next Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dari pandangan secara umum, dari sisi kurikulum ya, mungkin izin next slide. To be honest, ini adalah pandangan saya sebagai praktisi IT, Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya harapkan ketika saya meng-hire orang? Yang pertama, saya nggak nego-nego. Kalau dia etikanya sudah nggak bagus, itu hal yang pertama saya coret. Gitu ya. Jadi bagaimana attitude dari seseorang itu, kita kan biasanya ada probation period selama 3 bulan, selama setahun. Nah, disinilah hal utama yang dinilai, terutama saya ya, terutama saya adalah etika. Bagaimana etika dan etos kerjanya. Em, saya melihat banyak experience ya, ada perusahaan-perusahaan yang ada yang etos kerjanya itu mungkin kurang kurang pas ya. Ketika melayani seseorang itu sambil ngobrol dengan temannya. Nah, ini dari sisi tampilan depan sudah bisa mencerminkan bagaimana perusahaan itu bekerja. Gitu. Nah, ini yang perlu kita tekankan, bagaimana etika etos kerja dari setiap karyawan. Ketika di WhatsApp sudah dibaca, kok balasnya lama ya? Wah, ini udah ciri-ciri ini sudah tidak etos kerja udah nggak bagus nih, gitu kan? Padahal ini jam kerja, gitu. Atau yang kedua, di email sudah di-read tapi nggak dibalas, gitu. Padahal dia di kantor aja. Nah, ini hal-hal yang dasar yang perlu kita tingkatkan di apa, SDM kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini pandangan tentunya pandangan pribadi saya ya. Pandangan pribadi saya, pembuatan kurikulum itu mungkin tidak membabi buta terhadap apa yang diberikan oleh orang lain, tapi kita analisis job market. Saat ini, sepengetahuan saya, sekitar 70% itu industri ada di Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat data BPS, 70% industri ada di Pulau Jawa, baik dia terkait dengan manufaktur, ekstrak manufaktur maupun jasa. Jadi 70% eh, data yang saya lihat. Nah, di sini kita lihat dari Indonesia Timur, apa saja industri-industri yang relevan saat ini dan 2 dekade mendatang. Karena begitu kita mendidik seseorang hari ini, ilmunya itu akan berguna 1 dekade ke depan, gitu ya, atau 5 tahun ke depan. Nah, disinilah kita mulai melihat bagaimana job trend dan juga perkembangan teknologi ke depannya. Nah, ini saya ingat dulu waktu saya masih jadi engineer itu programmer itu dihargai dengan cukup mahal, gitu ya, dengan cukup mahal. Untuk engineer CCIE waktu itu dihargai 120.000 dolar minimal gajinya per tahun, gitu ya. Kemudian data center yang jago server, yang sertifikasi dari Microsoft itu tren sekali di tahun 2000 sampai 2010. Mungkin sekarang masih, tapi demandnya sudah tidak sebegitu banyak seperti zaman dulu. Nah, justru saya lihat trennya sekarang ke AI, blockchain, crypto, drone, dan data science. Nah, ini yang perlu kita lihat. Mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan, AI udah mendominasi. Kita nggak perlu lagi programmer. Programmer cukup pakai AI saja, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sisi kami, industri pertambangan, tentunya yang menjadi tren yang paling sering saya lihat adalah terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Jadi hampir semua perusahaan tambang memerlukan teknologi ini. Misalkan saat ini PT Vale mengoperasikan 200 sekian LV ya, sorry, 700 kendaraan ringan, mobil Fortuner dan seterusnya, dan 400 alat berat. Dan semua alat itu ada namanya fatigue management. Ada kamera yang bisa menginformasikan jika seseorang itu
mengalami fatigue dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita mencatat insiden di dunia tambang, bagaimana kita mencatat inspeksi. Jadi inspeksi adalah bagian kecil untuk memastikan kita mendapatkan informasi sebelum kejadian terjadi. Jadi kita inspeksi, oh misalkan ada tangga yang rusak, kita udah inspeksi di depan. Dan ini bisa jumlahnya ribuan dalam satu hari. Bagaimana kita memonitor lingkungan, kualitas air, kualitas udara, kualitas padatan, dan seterusnya. Nah ini menurut saya yang paling populer saat ini. Yang kedua tentunya teknologi terkait dengan proses produksi tambang dan refinery. Jadi tadi saya sebutkan tadi terkait dengan eksplorasi bagaimana kita mencatat sistem sampel kita, drilling kita, bagaimana kita merencanakan tambang sehingga efisien. Tentunya di sini saya lihat akhir-akhir ini ada drone teknologi. Kebetulan saya juga penggemar drone ya Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup tinggi demandnya saat ini. Jadi yang dulunya survei ke lapangan itu pakai theodolit, sekarang sudah pakai drone semua. Jadi saya lihat sudah mulai mengarah ke drone teknologi yang bisa jadi pertimbangan untuk jadi kurikulum juga. Kemudian selanjutnya adalah fleet management dan juga tentunya bagaimana kita mengolah nikel tersebut. PLC, sistem laboratory, dan juga production sistemnya. Dan yang tidak kalah penting, eh, sistem di procurement, pembelian barang, inventory, eh, keuangan dan pajak, dan juga sumber daya manusia. Dan tentunya utilitas ya terkait energi, security, perawatan alat dan aset, kemudian pencatatan aset, dan project management. Nah ini pandangan umum saya pribadi ya, karena saya diminta memberi pandangan umum, ini kira-kira yang menjadi fokus di dunia tambang versi saya gitu ya. Nah yang terakhir, saya ingat dulu Bapak Ibu, waktu saya lulus kuliah 2004 gitu ya, taunya rumus-rumus, hafal semua rumus-rumus, tapi tidak ada bekal finansial. Ternyata itu yang dipakai. Kita dulu waktu kuliah banyak menggunakan MATLAB, pakai alat, ternyata waktu kerja pakainya Excel semua. Excel. Jadi mostly kita menggunakan Excel, tetap menggunakan apa namanya sistem, cuman itu sudah mulai ke arah industri. Nah itu mungkin eh, hal-hal yang penting. Jadi finance, nah, seandainya sudah punya modal sebelum lulus, setidaknya bisa trading, trading kripto, trading saham dan seterusnya gitu. Oke, mungkin itu sedikit dari kami PT Vale Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putu. Apresiasi yang sebesar-besarnya dari kami. Ya, presentasi yang sangat informatif, komprehensif sekali. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Putu ini akan menjadi salah satu upaya kami dalam menyempurnakan profil lulusan. Tadi informasi yang disampaikan terkait to-do list dari PT Vale, kemudian dari peta prospek bisnisnya. Nah, ini tentunya menjadi masukan yang sangat besar buat kami dalam melakukan revisi kurikulum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Putu. Baik, untuk kesempatan berikutnya, kami mohon kesediaan dari PTL Nusa Tbk, ada Bapak Muhammad Nur Yusri untuk memberikan masukan. Bapak Nur Yusri bisa mendengar kami? Oh iya, baik. Eh, Kalau begitu kita lanjutkan ke Ibu Anita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ibu Anita, apakah bersedia memberikan sedikit masukan ataupun saran terkait profil lulusan yang sementara kami susun? Ibu Anita. Oh iya. Ya, masih ada Pak ini dari Pak Alfian. Baik, kalau dari Bapak Alfian dari Pusat Data dan Informasi, apakah bersedia memberikan masukan Pak Alfian?
Ya, baik kalau begitu sambil menunggu dari industri yang lain, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan yang mau disampaikan oleh tim kurikulum, kami berikan waktu untuk bertanya ataupun berdiskusi. Iya, makin saya Bu. Ya, silakan Bapak. Ya. Tadi paparan dari Pak Putu itu menarik sekali tadi, sehingga ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk menggali informasi terkait dengan eh, kebutuhan barangkali di PT Vale. Kira-kira Pak, kalau di PT Vale itu setiap tahunnya trennya itu gimana penerimaan mahasiswa, penerimaan ini pegawai Pak di bidang teknik komputer? Apakah eh, setiap tahun itu ada ini penerimaan atau ada perubahan itu karyawan Pak? Nah, ini Kemudian yang kedua itu eh, tadi menarik sekali itu penjelasan dari Pak Putu terkait dengan aktivitas pekerjaan karyawan yang diberikan, apakah ini terbuka untuk mengusulkan inovasi yang berhubungan dengan kegiatan di atau proses di industri di PT Vale. Apakah memang karyawannya itu diberikan keleluasan untuk mengutarakan idenya terkait dengan bagaimana proses industri itu bisa dikerjakan, dan itu bidangnya apakah di bidang TIK juga eh, mas, termasuk apa tuh bagian itu Pak? baik, Ya mungkin itu Bapak dua ya. dulu Pak. Ya, Siap. makasih Pak. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Izin Pak Satria, ini rekrutmen ini sebuah topik yang hangat ya. Jadi kalau kita lihat di sosmed atau di media, eh, sering ada demo-demo terkait dengan tiga hal biasanya. Ditambah itu, pertama, terkait dengan penerimaan karyawan. Yang kedua terkait dengan pemberdayaan pengusaha. Yang ketiga terkait dengan lahan. Jadi tiga hal yang sangat menarik di dunia tambang. Dan ini rekrutmen terutama. Nah, kalau ditanya ke PT Vale, apakah dari teknologi informasi PT Vale rekrut tiap tahun? To be honest, tidak. Jadi arahnya kalau kita lihat perusahaan tambang ya, ini saya nggak bilang PT Vale, kita lihat Newmont. Newmont itu malah arahnya adalah mengkontrakting out jasa-jasanya. Hmm. Jadi dulunya karyawan tambang itu langsung menjadi karyawan Newmont, sekarang tidak. Jadi arah dari perusahaan-perusahaan tambang adalah mengoutsource dari semua proses-proses bisnis di dalam perusahaannya sebanyak mungkin, gitu ya. Dan itu yang saya nggak bisa bilang PT Vale, tapi jawaban singkat saya adalah tidak setiap tahun ada penerimaan. Justru sedikit apa namanya, clue-nya adalah adanya pengurangan. Hmm. Ya. Karena justru ini ibarat kita membangun sebuah sistem yang sudah otomatis di mana keperluan orang itu makin sedikit. Sebuah ironi memang kita membangun, tapi kita kena impact-nya. That's life gitu ya. That's life. Emang itu yang jadi tujuan utama kita. Bagaimana kita membantu proses efisiensi di perusahaan, gitu ya. Baik secara people-nya maupun prosesnya, gitu Pak. Jadi jawaban singkat saya jawabannya tidak. Yang kedua terkait dengan inovasi. Em, kalau di Toyota Way ada istilah Kaizen, Pak. Jadi Kaizen adalah sebuah improvement-improvement kecil yang dilakukan setiap, dan PT Vale selalu melakukan lomba Kaizen setiap tahun, memberikan ide-ide terbaik untuk perusahaan dan memberi apresiasi 5 terbaik setiap tahun. Gitu. Jadi jawabannya ya, ada improvement dan memberikan kesempatan untuk karyawan memberikan masukan ke perusahaan apapun itu, terkait produksi, terkait dengan finance, terkait dengan IT dan seterusnya. Itu Pak jawaban dari saya. Oke Pak. Mungkin ada satu lagi Pak. Terkait dengan Silakan. tadi penjelasan setiap proses itu ada pencatatan.
Eh, itu seperti apa Pak teknologi yang digunakan di PT Pale dalam setiap proses itu, data-data setiap tahapan itu terekam itu Pak? Ya, terkait dengan ini Pak, pencatatan ya, recording, tentunya ini harus kombinasi antara sensor, instrumentasi, Hmm. dan sistem IT. Ya. Saya misalkan beri contoh, dalam satu hari ada sekitar 250 kali orang ngisi bahan bakar, ya kan? Eh, kita perlu sensor. Pertama, sensor mengenali siapa yang mengisi. Oh, butuh yang mengisi. Saya punya identifier namanya batch number. Yang kedua, diisi kemana? Diisi kemana ke equipment. Kita harus punya pengenalan kendaraan. Ya. Yang ketiga, apa yang diisi? Kita harus punya pengenalan dispenser. Yang keempat, eh, berapa yang diisi? Di sini ada solenoid, ada sensor-sensor yang Hmm. menghitung berapa liter yang dikeluarkan, Ya. dan kita punya satu instrumentasi yang mencatat semua itu, termasuk kapan, kemudian bagaimana situasi saat itu, kemudian ada kamera dan dikomunikasikan dan disimpanlah di sistem IT yang kita sebut sebagai server ya. Jadi secara ringkas kita butuh sensor, OT system, bridge-nya dan juga sistem IT-nya. Ya, Pak. Apakah di develop sendiri dari karyawannya Pak atau eh, Uh, produk yang Seperti sudah biasa Pak. Jadi komersil? Oh iya. kita selalu menggunakan prinsip use before buy, buy before build. Hmm. Artinya kalau sudah ada produk di perusahaan tinggal pakai, kalau nggak ada beli, kalau nggak ada baru bangun. Oh iya. Oke, Pak. Ya. Demikian. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pikir semua perusahaan seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada yang jual di pasar, agak repot kalau kita bangun dari awal, Pak. Oh, iya. Ya. Mungkin yang lain teman-teman dosen adalah ada yang Ya, sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu. Selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Ibu Anita untuk memberikan masukan mungkin atau saran ataupun gambaran terkait dengan penyusunan profil lulusan kami. Kepada Ibu Anita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya nggak bisa menampilkan video ya karena lagi error ini. Em, Ya, mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anita Pascawati. Saya peneliti, peneliti muda ya di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Pusat Riset Teknologi Roket. Mungkin sebelumnya juga Pak Satria ya, yang sebelumnya pernah magang di Roket, tahun lalu juga sudah pernah mengundang saya. Kemudian tahun ini terima kasih saya sudah diundang lagi untuk memberikan apa sedikit gambaran mungkin ya. Kalau sebenarnya dari Pusat Riset Teknologi Roket sendiri kan ada beberapa bidang ya. Dan saya sendiri itu di bidang telemetri. Kemudian ada juga bidang kendali, mungkin itu ya yang berkaitan erat dengan teknik elektro atau eh, kalau di sini apa Pak namanya? Teknik komputer ya, di Iya, Ibu, komputer. teknik komputer. Iya. Nah, di kami sendiri sebenarnya kalau untuk pengembangan roketnya udah banyak ya Bu ya terkait dengan sistem kendali, kemudian sistem telemetri juga. Nah, saya sendiri di bagian sistem telemetri. Kami saat ini sih masih mengembangkan ya sistem telemetri yang bisa men-tracking roket secara otomatis gitu. Jadi pada saat uji terbang itu kita bisa mendapatkan data real time yang
utuh gitu, tidak putus seperti itu. Nah, kemudian kalau di sistem kendali sendiri memang ada timnya sendiri yang mengembangkan kendali ya, kendali otomatis buat roket. Mungkin karena roket itu sendiri kecepatannya sangat tinggi, sehingga kendalinya sendiri dikembangkannya itu berupa autonomous gitu ya. Jadi eh, dia tidak dipandu gitu. Intinya dia sudah bisa mengendalikan sendiri gitu pada saat terbang. Jadi kayak apa namanya? hmm, Semacam apa namanya ya, komen-komennya itu sudah terprogram gitu ya di komputernya seperti itu. Em, Mungkin kalau terkait dengan jurusan teknik komputer di kami sendiri pastinya butuh ya orang-orang yang apa namanya expert di bidang teknik komputer. Salah satunya mungkin yang paling jelas itu di bagian GUI karena kan kami mengembangkan GUI sendiri. Nah itu untuk saat ini sih pengembangannya itu dari tim kami itu menggunakan eh, masih menggunakan apa namanya em, bahasa pemrograman itu menggunakan LabVIEW karena sebenarnya itu ada kaitannya dengan muatannya sih karena muatannya sendiri dikembangkannya menggunakan National Instrument yang berbasis LabVIEW ya sehingga kami mendesain GUI itu menggunakan LabVIEW tapi kalau ke depannya sendiri sebenarnya bisa menggunakan bahasa pemrograman apa saja gitu dan kemarin itu ada yang eh, mahasiswa KP itu kami minta mendesain GUI-nya dia pakai Python seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk penelitian banyak sih ya terkait GUI itu mungkin berhubungan erat tuh dengan teknik komputer. Kemudian GUI-nya sendiri itu dia banyak sih fitur-fiturnya ya Bu ya. Ada terkait dengan mungkin itu juga tergantung dengan sistem tracking yang kita kembangkan. Mungkin di sini ada beberapa apa model gitu. Ada yang menggunakan berbasis RSSI atau sinyal strength, ada juga yang kami berbasis GPS gitu. Nah, untuk apa namanya fitur-fiturnya itu ya disesuaikan mungkin ya dengan metode trackingnya. Nah itu di bagian GCS tuh ground control systemnya. Jadi kami mengembangkan itu di dalam di fitur-fiturnya sendiri mungkin kita membutuhkan seperti apa namanya em, monitoring untuk eh, RSSI-nya pastinya ya sinyal strength dari komunikasi radionya sehingga kita tahu pada saat terbang itu sinyal telemetrinya itu masih ada atau enggak gitu atau sudah putus. Kemudian ada antar muka untuk petanya ya peta peta trackingnya jadi trajektori maksudnya dari roketnya misalnya dia terbangnya kemana gitu kan arahnya posisinya di map itu seperti apa kemudian ada juga apa namanya data-data sensor ada kan sensor yang dipasang juga banyak ya ada sensor aselero terus gyro kemudian GPS pasti ada ya karena untuk posisi tadi posisi roket seperti itu. Nah, mungkin kalau di pengembangan roket sendiri mungkin permasalahan utamanya saat ini tuh kita di pengembangan GPS ya. Karena GPS selama ini kan kita masih menggunakan yang dikembangkan dari luar gitu. Nah, sedangkan GPS yang kita dapat itu sebenarnya rata-rata itu terbatas ya dari ketinggian dan percepatan atau kecepatan roket yang sangat tinggi itu jadi terbatas gitu fitur-fitur GPS-nya. Nah, itu yang mungkin jadi apa permasalahan di pusat riset teknologi roket. Sehingga kita perlu mengembangkan ya GPS sendiri atau kita di sini terkenal tuh INS ya gabungan IMU sama GPS. Nah itu mungkin bisa jadi riset gitu ya riset-riset di teknologi roket. Kemudian eh, selain itu, kita juga ada penelitian terkait antena roket, itu yang dipasang di roket. Itu biasanya kita mendesain antena sendiri
menggunakan software CST kalau saat ini ya. CST itu yang paling bagus lah ya menurut saya karena user friendly dan hasilnya tuh lumayan akurat seperti itu. Selain itu kita juga mengembangkan komunikasi radio sendiri yang apa sesuai dengan standar internasional ya. Eh, dalam hal ini tuh untuk teknik penerbangan tuh IRIC 106 itu masih terus dikembangkan lah di kami seperti itu. Mungkin kalau yang Kendali saya kurang terlalu mendalami, jadi ya pastinya sih di bagian kendali juga di ini ya dikembangkan gitu ya untuk sistem kendali roketnya. Yang kita itu mengembangkan sistem kendalinya untuk kendali kanar dari si roket gitu. Jadi kalau misalkan pada saat roket itu dia terbang, jadi kan mungkin dia ada pengaruh dari angin ya, angin di apa, angin angin yang cukup kencang gitu kan, itu bisa merubah orientasi dari roket. Nah, itu dikendalikan di kanarnya si roket gitu. Ya mungkin di bagian itu pun pasti butuh orang-orang yang apa spesialis di bidang komputer juga pastinya kan. Di sana ada pemrograman juga di mikronya. Jadi ya untuk terkait pengembangan roket tuh banyak sih Bu yang berkaitan dengan teknik komputer ya. Mungkin multidisiplin lah kalau di sini. Mungkin dari saya itu sih. Mungkin ada yang bisa diambil ya dari apa namanya riset-riset kami di Roket yang bisa dikembangkan buat kurikulum di apa namanya di universitasnya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anita. Overview-nya tadi terkait hard skill yang dibutuhkan di khususnya di badan riset Ibu ya. Ya, Lebih betul. spesifik ke roket. Itu Roket, mungkin ya. lebih kepada kemampuan sensor, komunikasi data, Nah, ya dan betul. pengembangan aplikasinya Ibu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih banyak Ibu Anita. Ini kita langsung saja ke diskusi. Mungkin ada yang mau menanggapi dari tim penyusun kurikulum, Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin saya juga ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang sama, Bu Anita. Selamat bergabung lagi, Bu. Iya, iya Pak Satria. Iya. Kalau di BRIN itu eh, kebutuhan karyawannya atau rekrutmennya itu setiap tahun itu eh, berapa ya, Bu? Apakah setiap tahun butuh karyawan Nah, untuk tenaga kalau riset? ya rekrutmen terkait ASN mungkin ya dalam hal ini PNS itu kita itu di BRIN hanya dibuka untuk lulusan S3 Pak. Oh, iya. Heeh. Jadi untuk BRIN sekarang hanya lulusan S3 dan ada beberapa syarat nih kayak seperti apa namanya jurnal dia jadi harus ada jurnal internasional dan biasanya dilihat sih yang bereputasi tinggi gitu ya. Berapa buah kalau nggak salah seperti itu ya yang saya tahu itu untuk perekrutan ASN. Tapi sebenarnya ada juga namanya research assistant. Nah, kalau research assistant ini bisa mahasiswa S1, S2, atau S3 gitu yang ingin magang di BRIN. Nah, itu biasanya kita nanti dari mungkin dari pihak universitas tuh bisa mencari gitu ya kira-kira di BRIN mau apa namanya mau riset tentang apa gitu nanti kita bisa mengajukan gitu ya riset asisten. Namun kalau riset asisten ini agak ini juga ya syaratnya. Jadi em, apa namanya? Kalau di BRIN itu kan ada namanya kelompok riset ya Pak ya, kelompok riset yang itu ada ketua risetnya biasanya, ada tim risetnya gitu. Nah itu kalau untuk riset asisten tuh ada syarat si kelompok riset tersebut harus sudah mempublikasikan jurnal Q1 berapa buah gitu, tiga atau minimal tiga seperti itu. Nah itu dia boleh mengajukan riset asisten seperti itu. Terus kalau yang terkait magang KP itu sih bebas ya, maksudnya tidak ada
syarat gitu ya, asalkan di diberinya sendiri perisetnya mau atau sanggup untuk membimbing mahasiswa KP itu bisa jalan sih seperti itu. Dan sekarang itu pendaftarannya lewat mekanisme mekanisme ELSA namanya, di BRIN itu ada ELSA namanya, yaitu di situ sih kalau untuk magang. Magang juga bisa magang TA ya, tugas akhir. Nah, itu tinggal komunikasi ke preset yang dituju aja gitu, yang akan menjadi pembimbingnya, dan dia punya topik riset apa gitu. Nah, itu bisa bisa apa diajukan gitu. Mungkin itu sih, Pak. Iya. Baik, makasih Bu Anita. Oh, satu lagi Pak ya, mungkin kalau di BRIN itu ada kerjasama riset. Kalau Oh iya, memang dari universitas ya, ya. ada tema-tema riset yang bisa dikerjasamakan, tuh bisa mengajukan RIM sih. Kalau sekarang pembiayaannya RIM ya, Iya, RIM betul. LPDP. Ya, ya. Ya. Mungkin perlu MOU, Bu ya, UNM dengan BRIN ya. MOU kayaknya kalau riset bersama nggak perlu sih Pak ya. Oh, Betul iya. nggak ya? Kayaknya Oke. nggak ya. Kebanyakan, saya kurang tahu juga. Nanti saya komunikasikan lagi. Oke, Bu. Mm-mm. Makasih, Bu. Ya, ada Pak, cukup? Ya. Ya baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, sekarang sudah 10.20. Oh iya, Pak Alfian, apakah sudah bisa lowong waktunya dari Pusat Data dan Informasi? Iya, baru bergabung Pak. Pak Alfian, Iya, Bu. ya, apakah bisa memberikan sedikit masukan terkait kebutuhan dari Pusdatin yang bisa kami jadikan sebagai rujukan untuk menyusun profil lulusan, Pak? Halo. Iya, iya Pak Alfian. Luar ya. Bagaimana Pak? Pak Alfian keluar. Ada meeting Pak. Ya baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, karena kegiatan kita dibatasi oleh waktu, eh, sekarang sudah pukul 10.21, Bapak Ibu mungkin punya aktivitas lain yang harus juga segera dikerjakan. Nah, sebagai penutup, kami secara khusus menyampaikan penghargaan dan tentunya rasa terima kasih yang mendalam kepada para perwakilan dari dunia industri, Pak Putu, Ibu Anita, ada Pak Alfian dari Avila Media Karya, kemudian tadi ada Pak Muhammad Nur Yusri, ada Pak Alfian dari Pusdatin. Sekali lagi kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, memberikan ide, memberikan overview terkait dengan apa saja hard skill ataupun soft skill yang dibutuhkan industri. Nah, yang nantinya ini akan kami jadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun profil lulusan. Nah, tentunya harapan kami, kerjasama kami dengan Bapak Ibu tidak hanya berakhir di ruang Zoom ataupun di kegiatan FGD pada hari ini, tetapi ada follow up untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Sebagai penutup,
Kami mohon kesediaan Bapak Satria Gunawan. Untuk menyampaikan kalimat penutup kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Usna. Ya, kami sangat berterima kasih sudah mendapatkan banyak masukan dari industri yang nantinya akan kita menjadikan masukan untuk kita memperbaiki kurikulum kita, memperbaiki eh, proses pembuatan atau penyusunan profil lulusan yang tentunya relevan dengan kebutuhan industri. Tadi sudah banyak masukan dan ini menjadi hal yang berharga untuk kita. Terima kasih dan seperti kata Busna, hal ini pertemuan kali ini bukanlah akhir tapi menjadi awal untuk terus bekerja sama. Kami berharap juga Pak Putu dari Peta Vale masih bisa mendampingi kita untuk membimbing atau memberikan masukan terkait dengan bagaimana kurikulum ini kita susun dan sesuai relevan dengan kebutuhan yang ada di industri. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Baik, kasih terima kasih. Bu Husna. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Terima kasih, Ibu. Bu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi pertama hari kedua forum fokus group discussion revisi kurikulum program studi teknik komputer kami cukupkan. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pelaksanaan sesi pertama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu